Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, hari ini kegiatannya adalah matsama, yaitu masa ta'aruf madrasah. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari apa itu tata krama dan adab terhadap orang tua dan guru. Baik, untuk tata krama sendiri yaitu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah tata. Nah, tata sendiri itu adalah adat atau kebiasaan. Nah, sedangkan kalau yang krama itu adalah sopan santun. Jadi bisa disimpulkan bahwa tata krama itu adalah kebiasaan atau perbuatan sopan santun yang kita lakukan selama sehari-hari terhadap orang lain. Terus untuk selanjutnya, manfaat dari tata krama. Nah, manfaat dari tata krama tersendiri yaitu yang pertama, itu menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Terus untuk yang kedua, itu memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Jadi kalau misalnya kita adalah orang yang selalu mengedepankan tata krama, berarti kita akan selalu menjalin kerukunan terhadap orang lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Kita tidak selalu untuk berbuat yang semena-mena terhadap seseorang. Nah, contohnya ya tadi memperkecil munculnya konflik, jadi kita tidak mudah bertengkar dengan orang lain. Terus yang terakhir adalah mempermudah pergaulan di masyarakat. Nah, kita sebagai manusia sosial berarti kita harus mempermudah pergaulan di masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari tata krama. Contoh dari tata krama sendiri yaitu adalah sekarang yang pertama, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua sudah melatih untuk menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan. Nah, itu adalah sudah dijadikan kebiasaan dari mulai kita kecil sampai sekarang, kita selalu menggunakan tangan kanan untuk menerima sesuatu dari orang lain. Sedangkan untuk di sekolah, yaitu kita harus berkebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Terus yang ketiga yaitu tata cara berbicara. Tata cara berbicara yang pertama yaitu menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Terus untuk selanjutnya memperhatikan lawan bicara. Jika lawan bicara lebih tua, gunakan kata-kata yang lebih sopan. Terus untuk selanjutnya yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Apabila kita berbicara dengan orang lain, kita harus mendengarkan dulu dan tidak boleh memotong pembicaraan tersebut. Untuk tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, tata cara menggunakan fasilitas umum yaitu contohnya yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua berkendara sesuai dengan aturan. Terus yang ketiga yaitu tidak merusak fasilitas umum. Untuk tata cara makan, yang pertama contohnya yaitu berdoa sebelum makan dan apabila batuk saat makan harus menutup mulut terlebih dahulu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang adab terhadap orang tua. Nah, adab terhadap orang tua ini adalah sudah ada semenjak dilahirkan sampai pada kondisi saat ini. Pengertian dari adab kepada orang tua sebelumnya, mari kita bahas lebih dahulu apa arti adab ini ya. Kata adab yang mempunyai arti akhlak atau juga budi pekerti. Terus untuk yang orang tua itu adalah bapak, yaitu laki-laki, beserta ibu perempuan yang menjadi perantara antara diri kita ada di dunia ini. Terus adapun Guru adalah orang tua kita di sekolah, di lingkungan sekolah. Dalam agama Islam, seorang anak tentunya harus tahu dan memperhatikan adab atau sopan santunnya kepada orang tua dan guru.
Yang kedua yaitu perintah untuk beradab kepada orang tua. Nah, di agama Islam tersendiri itu sudah ada di Quran surat An-Nisa ayat 36. Di situ berarti bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, untuk ketiga yaitu macam-macam adab kepada orang tua. Adab yang harus kita lakukan kepada orang tua yaitu yang pertama, kita tidak boleh mengutarakan atau berbicara kasar kepada orang tua. Untuk yang kedua, kita berbicara kepada orang tua hendaklah dengan perkataan yang sopan, yang lemah lembut. Terus yang ketiga, merendahkan diri di hadapan orang tua dengan landasan sifat kasih dan sayang. Untuk selanjutnya, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu untuk menghayati adab kepada orang tua dan guru. Nah, ini biasa kita lakukan ya. Yang biasanya kita lakukan secara tidak langsung, kita sudah merasakan atau menjiwai sebuah peristiwa atau perbuatan yang sedang kita lakukan. Contohnya yaitu ketika kita berada di lingkungan sekolah, maka berusaha menjadi siswa yang baik di sekolah, berdisiplin dan mengerjakan tugas apabila kita diberi tugas. Sama halnya ketika seorang anak berada di rumah. Kalau kita berada di rumah berarti kita harus melakukan adab yaitu kepada orang tua untuk selalu mendapatkan ridho dari orang tua dan memperolehnya ridhonya Allah. Selanjutnya yaitu dengan adanya sebuah penghayatan bisa mendekatkan hubungan baik antara anak-anak dan orang tua. Yang terakhir yaitu mendapatkan doa dan dukungan yang positif dari kedua orang tua yang senantiasa mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas. Nah, itu tadi ulasan dari adab terhadap orang tua dan guru. Terima kasih. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.